Swastiastu. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati SE MSI AK, yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan SE AK MSI, dan yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AK MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Bagas Pratama Putra dengan NIM 1817051038 dari program studi S1 Akuntansi. Adapun judul skripsi yang saya ambil yaitu Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan, studi pada Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber dana Yayasan Santayana Pasek Buleleng yang merupakan induk dari Krematorium Santayana Desa Adat Tiste dan implementasi pengelolaan keuangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan klien Desa Adat Tiste, Ketua Yayasan Santayana Pasek Buleleng, Sekretaris Yayasan Santayana Pasek Buleleng, Bendahara Yayasan Santayana Pasek Buleleng, Pengelola Krematorium Santayana Desa Adat Tiste bagian operasional, Pengelola Krematorium Santayana Desa Adat Tiste bagian administrasi dan keuangan, warga Desa Adat Tiste, dan data sekunder yaitu laporan pengeluaran pembangunan Krematorium Santayana Desa Adat Tiste, laporan pendapatan Krematorium Santayana Desa Adat Tiste, beserta kwitansi bukti serah terima pembagian laba kepada Desa Adat Tiste. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, sumber dana Yayasan Santayana Pasek Buleleng berasal dari 1. Investor, 2. Punir Semeton, 3. Pendapatan Krematorium Santayana Desa Adat Tiste. Lalu hasil yang kedua yaitu implementasi pengelolaan keuangan Yayasan Santayana Pasek Buleleng dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu perencanaan, lalu ada pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Yayasan Santayana Pasek Buleleng menjalankan program pemberian hak istimewa berupa layanan gratis pada masyarakat Desa Adat Tiste yang kurang mampu. Laporan keuangan pada program hak istimewa sama dengan laporan untuk konsumen umum. Baik, langsung saja kita menuju ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Budaya di Nusantara sangatlah beragam. Dari Sabang hingga Merauke, banyak sekali budaya-budaya yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki keragaman budaya adalah Bali. Bali identik dengan adanya agama Hindu, di mana agama Hindu sering melaksanakan pelaksanaan iadnya. Salah satu perayaan iadnya yang sudah terkenal di Bali, Indonesia hingga ke luar negeri yaitu pelaksanaan Ngaben. Ngaben ini identik dengan acara besar yang memerlukan banyak biaya. Oleh sebab itu, pemuka-pemuka agama Hindu khususnya di daerah Bali memberikan masukan-masukan mengenai penyederhanaan upacara Ngaben. Dari masukan tersebut, terciptalah masukan mengenai adanya krematorium. Dan untuk merealisasikan adanya krematorium tersebut, adalah yayasan yang menyediakan prosesi Ngaben. Salah satu yayasan yang menyediakan sarana dan prasarana upacara Ngaben adalah Yayasan Santayana Pasek Buleleng dengan nomor induk berusaha atau NIB 1277000700699 yang bekerja sama dengan Desa Adat Tiste menciptakan krematorium Santayana Desa Adat Tiste. Yayasan Santayana Pasek Buleleng beralamat di Jalan I Gusti Ketuk Jejer nomor 157X, Kelurahan Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor HU-001-2292.AH.01.04. Tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Santayana Pasek Buleleng, pendiri Yayasan Santayana Pasek Buleleng terdiri dari 9 orang dan 5 orang sebagai organ Yayasan Santayana Pasek Buleleng, di mana terdapat pengurus inti yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Yayasan Santayana Pasek Buleleng memiliki 3 tujuan utama yaitu di bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Yayasan Santayana Pasek Buleleng sudah mendapatkan rekomendasi dari Perbakel Desa Sambangan karena sekretariat yayasan yang beralamat di Desa Sambangan. Yayasan Santayana Pasek Buleleng juga sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak Desa Adat Tiste karena membangun usaha yang bernama Krematorium Santayana Desa Adat Tiste di wilayah setempat dan sudah disahkan oleh Bupati Buleleng melalui pendatanganan prasasti. Dasar diadakannya usaha kremasi ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Desa Adat Tiste dengan Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Kedua belah pihak ini bertemu pada bulan Februari dan menghadap notaris pada bulan Maret.
Setelah kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk bekerja sama, selanjutnya dilakukan pembangunan krematorium Santayana Desa Adatiste yang beralamat di Jalan Laksamana, nomor 777, Desa Adatiste, Baptis Raga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun modal awal krematorium Santayana Desa Adatiste didapat dari Yayasan Santayana Pasek Buleleng dan Desa Adat sebagai penyedia tanah. Kemudian diberlakukan sistem pembagian laba per bulan sebesar 65% kepada pihak Yayasan Santayana Pasek Buleleng dan sisanya sebesar 35% menjadi hak Desa Adatiste. Krematorium Santayana Desa Adatiste juga memberikan layanan gratis atau hak istimewa kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu di Desa Adatiste yang hendak melakukan prosesi kremasi untuk sanak saudara yang telah meninggal, disertai dengan surat rekomendasi dari Kelian Adatiste yang kemudian akan diberlakukan ngaben massal. Adapun proses dalam pemberian hak istimewa ini, yang pertama, Yayasan Santayana Pasek Buleleng memberikan dana untuk pelaksanaan hak istimewa ini. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan prosesi, di mana semua prosesi dilaksanakan pada saat itu. Lalu selanjutnya ada pembuatan laporan keuangan. Nah, yang menjadi masalah di Yayasan Santayana Pasek Buleleng yaitu terdapat pada saat pembuatan laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang dibuat belum menyajikan data secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, muncullah identifikasi masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan keuangan Yayasan Santayana Pasek Buleleng masih menggunakan pencatatan dengan cara manual yang sederhana. Lalu yang kedua, laporan keuangan Yayasan Santayana Pasek Buleleng belum menyajikan informasi secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, laporan keuangan Yayasan Santayana Pasek Buleleng belum sesuai dengan PSAK 45 mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sumber dana Yayasan Santayana Pasek Buleleng belum diketahui secara akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, peneliti dibatasi pada mengungkap implementasi pengelolaan keuangan pada Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu dari mana saja sumber dana Yayasan Santayana Pasek Buleleng yang merupakan induk dari krematorium Santayana Desa Adatiste. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana implementasi pengelolaan keuangan pada Yayasan Santayana Pasek Buleleng yang merupakan induk dari krematorium Santayana Desa Adatiste. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui sumber dana Yayasan Santayana Pasek Buleleng yang merupakan induk dari krematorium Santayana Desa Adatiste. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan pada Yayasan Santayana Pasek Buleleng yang merupakan induk dari krematorium Santayana Desa Adatiste. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat hasil penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait pengelolaan keuangan pada usaha kremasi. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama bagi pengelola krematorium Santayana Desa Adatiste. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengelola Yayasan Santayana Pasek Buleleng beserta pengelola krematorium Santayana Desa Adatiste dalam mengembangkan praktik pengelolaan keuangan sebagai salah satu organisasi yang bersifat sosial keagamaan serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Lalu bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan pada usaha krematorium, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya. Lalu bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi keperpustakaan bagi para peneliti ke depannya, memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan pengelolaan keuangan yang berbasis kearifan lokal pada Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Adapun teori yang pertama yaitu teori agensi atau agensi teori. Menurut Scott tahun 2015, konsep teori agensi atau agensi teori adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal ini adalah pihak yang memperkerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Teori tersebut menjadi acuan dalam terjalinnya hubungan antara Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi sebagai pelindung atau penasehat dari Yayasan Santayana Pasek Buleleng beserta krematorium Santayana Desa Adatiste sebagai usaha yang dimiliki oleh yayasan. Teori yang kedua yaitu teori stakeholder, di mana menurut Gray et al. Pada tahun 1997,
Teori stakeholder merupakan teori yang berkaitan dengan cara suatu perusahaan mengelola stakeholdernya atau semua pihak yang berperan dalam perusahaan tersebut. Jadi teori ini, Yayasan Santayana Pasar Buleleng bersama dengan Krematorium Santayana Desa Adat Istu memiliki tenaga kerja berdasarkan tugas dan skill masing-masing. Susunan organ di yayasan terdiri dari personal yang memiliki skill dan integritas yang tinggi untuk membangun dan mengembangkan Yayasan Santayana Pasar Buleleng menjadi organisasi yang berkelanjutan, begitu pula dengan usaha yang dimiliki oleh yayasan yaitu Krematorium Santayana Desa Adat Istu. Tenaga kerja di krematorium sebisa mungkin memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Adat Istu. Hal ini dikarenakan kerjasama yang terjalin antara pihak Yayasan Santayana Pasar Buleleng dengan Krematorium Santayana Desa Adat Istu. Teori selanjutnya yaitu mengenai sistem pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang terdiri dari perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan dan diakhiri dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban mengenai keluar masuknya dana dalam suatu organisasi, suatu atau perseorangan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mulyasa pada tahun 2002, tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, lalu yang ketiga ada evaluasi. Lalu menurut Devas dalam bukunya yang berjudul Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab atau accountability, lalu ada mampu memenuhi kewajiban keuangan, lalu ada kejujuran, lalu ada hasil guna, effectiveness, dan daya guna atau efisiensi, lalu yang terakhir ada pengendalian. Teori selanjutnya yaitu yayasan. Menurut informasi yang didapat dari laman pelayanan publik, yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Aturan dalam yayasan berlandaskan hukum yang kuat sehingga orang tidak bisa sembarangan menggunakan dan mengurusnya. Dasar hukum yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Berdasarkan teori tersebut menjadi landasan peneliti untuk menentukan legalitas Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Teori selanjutnya yaitu ada teori ngaben atau mengenai pelebonan. Ngaben merupakan suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang dilakukan untuk penyucian roh leluhur yang sudah wafat menuju ke tempat peristirahatan terakhir dengan cara melakukan pembakaran jenazah. Rangkaian upacara ngaben secara umum adalah dimulai dengan upacara ngulapin, yaitu pihak keluarga melakukan ritual permohonan izin dan restu kepada Dewi Durga yang merupakan sakti dari Dewa Siwa. Lalu, urutan terakhir dari acara ngaben ini ada upacara ngelanus sebagai tanda keikhlasan sanak saudara kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Biasanya dilaksanakan 12 hari setelah upacara ngaben. Berdasarkan teori tersebut, peneliti dapat mengetahui informasi mengenai ngaben yang menjadi usaha dari Krematorium Santayana Desa Adat Istu yang menjadi naungan dari Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Teori selanjutnya yaitu mengenai krematorium. Kremasi atau krematorium adalah tempat atau wadah untuk melakukan pembakaran jenazah sampai menjadi abu. Berdasarkan teori tersebut, peneliti mendapat acuan mengenai kegiatan kremasi di Krematorium Santayana Desa Adat Istu, naungan dari Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada penelitian dari Lindayati yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben Aluh dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Bali. Lalu penelitian selanjutnya yaitu Prabawati pada tahun 2018 dengan judul Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben dan Nikah Massal gratis berdasarkan nilai kearifan lokal Pasidikaran, studi kasus pada LPD Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Pratiwi pada tahun 2015 yang berjudul Eksistensi Pelaporan Keuangan pada Upacara Ngaben Massal di Banjar, Pakraman Banyuning Tengah dan Banyuning Barat, Desa Pakraman Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Baik, adapun teori selanjutnya yang dipakai yaitu dari Adi Hanggara pada tahun 2017 yang memiliki judul Efisiensi Biaya pada masing-masing paket upacara Ngaben di Yayasan Pengayom Umat Hindu atau YPUH Kabupaten Buleleng, Singaraja. Lalu penelitian yang terakhir yaitu penelitian dari Murniti pada tahun 2021 dengan judul Ngaben Kremasi di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun kerangka berpikir yang pertama yaitu Krematorium Santayana Desa Adat Istu, lalu kita meneliti pengelolaan keuangannya, lalu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, lalu mengungkap implementasi pengelolaan pada Yayasan Santayana Pasar Buleleng bersama Krematorium Santayana Desa Adat Istu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama mengenai rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti fenomena, keadaan, fakta yang ada, dan menyajikan apa adanya.
Penelitian kualitatif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Santayana Pasar Buleleng yang beralamat di Jalan I Gusti Ketuk Jejer nomor 157X, Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, serta di Krematorium Santayana Desa Adat Tiste yang beralamat di Jalan Laksamana nomor 777, Bakti Sraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun jenis dan sumber data penelitian, yang pertama ada jenis data menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu untuk sumber data kita menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terdiri dari 3 tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode analisis data yang terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Lalu untuk instrumen pengumpulan data, yang pertama yaitu instrumen utama dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil, di mana peneliti dapat meminta bantuan dari pihak lain untuk mengumpulkan data yang disebut pewawancara. Lalu ada instrumen bantuan dengan panduan wawancara dan alat rekam. Lalu untuk keabsahan data merupakan proses melihat derajat kebenaran dan kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan standar tertentu. Dalam penelitian keabsahan data, penelitian dilakukan triangulasi dengan sumber. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan dalam mengukur keabsahan data. Yang pertama yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama, sejarah singkat terbentuknya Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Menurut Jibeng, sejarah diartikan sebagai sebuah kejadian dan peristiwa pada masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yayasan Santayana Pasar Buleleng merupakan sebuah yayasan yang berdiri di bawah naungan Mahagodro Pasak Sanak Saptarsi. Yayasan Santayana Pasar Buleleng berdiri pada tanggal 1 Februari tahun 2021 yang diawali dengan mempersiapkan keperluan untuk meresmikan berdirinya Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Berikut merupakan gambar dari akte pendirian Yayasan Santayana Pasar Buleleng dan gambar dari daftar pendiri Yayasan Santayana Pasar Buleleng serta susunan organ dari Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Yayasan Santayana Pasar Buleleng bergerak di bidang sosial dan swasta. Sekretariat Yayasan Santayana Pasar Buleleng beralamat di Jalan I Gusti Ketuk Jejer nomor 157X, Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, dengan koordinat grafis 0,1222228.93.27152881. Yayasan Santayana Pasar Buleleng sudah memegang izin usaha dengan nomor induk berusaha 1277000700699. Yayasan Santayana Pasar Buleleng memiliki satu usaha, yaitu Krematorium Santayana Desa Adat Tiste yang beralamat di Jalan Laksamana nomor 777, Desa Adat Tiste, Bakti Sraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Berikut saya tampilkan mengenai daftar tenaga kerja dari Krematorium Santayana Desa Adat Tiste. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Yang pertama ada tujuan di bidang kemanusiaan yang terdiri dari mendirikan pendidikan formal, mendirikan pendidikan non formal, melaksanakan kegiatan kemanusiaan lainnya. Lalu ada di bidang sosial, yaitu menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan kegiatan sosial lainnya. Lalu ada di bidang keagamaan, yaitu sumbangan untuk membangun, memelihara, dan merawat bangunan-bangunan keagamaan atau bagian serta pengkarangannya. Lalu sumbangan atau bantuan pelayanan, sumbangan atau bantuan untuk pemuka agama. Lalu ada kegiatan kremasi jenazah melalui Krematorium Santayana Desa Adat Tiste, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber dana Yayasan Santayana Pasar Buleleng. Yang pertama dari investor. Pihak investor memberikan dana sebesar Rp922.315.935 khusus untuk pembangunan dan pembelian perlengkapan kremasi yang menjadi usaha milik Yayasan Santayana Pasar Buleleng bekerja sama dengan Desa Adat Tiste sebagai penyedia tanah. Selanjutnya ada dana dari Pundi Semeton. Dana yang berasal dari Pundi Semeton ini bersifat sukarela dari pihak internal yayasan dan tidak dilaksanakan pencatatan, sehingga segala bentuk pundi yang diberikan bersifat spontan. Lalu, ada pendapatan Krematorium Santayana Desa Adat Tiste. Dalam memenuhi kebutuhan operasional kremasi di Krematorium Santayana Desa Adat Tiste, pihak Yayasan Santayana Pasar Buleleng berkomitmen untuk menggunakan hasil pendapatan usaha dan uang muka dari konsumen.
Hasil dari pendapatan ini juga digunakan untuk merealisasikan program pemberian hak istimewa kepada masyarakat Desa Adat Istu. Selanjutnya, implementasi pengelolaan keuangan di Yayasan Santayana Pasek Beleleng. Yayasan Santayana Pasek Beleleng melakukan 3 tahapan proses dalam melakukan pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Terlebih dahulu, terdapat pertemuan antar pengurus Yayasan Santayana Pasek Beleleng. Pada tahap perencanaan, khususnya pada saat pembangunan kremasi, pihak Yayasan Santayana Pasek Beleleng membuat anggaran dasar mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pembangunan krematorium Santayana Desa Adat Istu. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan juga dilakukan oleh krematorium Santayana Desa Adat Istu sebagai anak usaha dari Yayasan Santayana Pasek Beleleng. Sebagai usaha penyedia prosesi ngaben, krematorium Santayana Desa Adat Istu tentu menyiapkan segala kebutuhan sebelum kegiatan upacara dimulai. Lalu terdapat pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, saat pembangunan krematorium, pihak bendahara Yayasan Santayana Pasek Beleleng berkoordinasi dengan pihak investor mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan untuk pembangunan, sehingga penggunaan dana menjadi lebih efisien. Dengan prinsip kepercayaan, kekeluargaan, serta hukum karma yang dipegang teguh oleh Yayasan Santayana Pasek Beleleng, menjadikan Yayasan Santayana Pasek Beleleng dapat mewujudkan terciptanya krematorium untuk masyarakat. Tahap pelaksanaan juga diimplementasikan di krematorium Santayana Desa Adat Istu dalam setiap kegiatan kremasi. Setelah konsumen melakukan pembayaran secara lunas atau pembayaran uang muka, selanjutnya pihak krematorium akan menyiapkan seluruh keperluan kremasi. Selanjutnya terdapat tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam pengelolaan keuangan pada Yayasan Santayana Pasek Beleleng bersama krematorium Santayana Desa Adat Istu diimplementasikan melalui penyerahan laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat harus realistis sesuai dengan keadaan di lapangan. Laporan keuangan dibuat oleh bagian administrasi dan keuangan di krematorium Santayana Desa Adat Istu atas nama Ibu Kadek Dita Angelina berkoordinasi dengan bendahara Yayasan Santayana Pasek Beleleng atas nama Bapak Angga Dinala yang kemudian akan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Yayasan Santayana Pasek Beleleng atas nama Bapak Ramayase. Laporan keuangan yang dibuat oleh krematorium juga diserahkan kepada pihak desa adat melalui PAUM atau Paruman Desa untuk melakukan pembagian laba. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak yayasan meliputi laporan pertanggungjawaban saat pembangunan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan di krematorium Santayana Desa Adat Istu berkoordinasi dengan bagian keuangan di krematorium. Laporan pertanggungjawaban kegiatan di krematorium terdiri dari laporan harian dan laporan bulanan. Berikut merupakan gambar dari laporan bulanan krematorium Santayana Desa Adat Istu. Laporan tersebut berisikan tanggal kegiatan, nama jenazah, akun debit sebagai pemasukan dan kredit sebagai pengeluaran, serta akun saldo. Pada bagian bawah laporan berisikan informasi mengenai laba kotor, gaji pegawai kremasi, laba bersih, dan persentase pembagian laba. Terlihat bahwa laporan tersebut sangatlah sederhana namun tetap sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lalu, saya menampilkan laporan harian dari krematorium Santayana Desa Adat Istu. Laporan tersebut menyajikan informasi mengenai detail penggunaan data. Nominal yang tertera pada bagian saldo haruslah sama dengan nominal yang tertera pada laporan bulanan. Jika dilihat dari keseluruhan laporan pertanggungjawaban di Yayasan Santayana Pasek Beleleng maupun krematorium Santayana Desa Adat Istu, keduanya membuat laporan dengan instrumen yang sangat sederhana. Alasan laporan pertanggungjawaban dibuat dengan sederhana agar mudah dipahami oleh perangkat yayasan maupun krematorium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi pengelolaan keuangan di Yayasan Santayana Pasek Beleleng. Pengelolaan keuangan pada Yayasan Santayana Pasek Beleleng belum sesuai dengan PSAK 45 yang mengatur tentang laporan keuangan entitas nirlaba agar laporan keuangan memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi serta mudah untuk dimengerti. Walaupun pengelolaan keuangan di Yayasan Santayana Pasek Beleleng bersama krematorium Santayana Desa Adat Istu masih tergolong sederhana, namun sudah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diantaranya tanggung jawab atau accountability, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna effectiveness dan daya guna efisiensi serta pengendalian. Meskipun pengelolaan keuangan di Yayasan Santayana Pasek Beleleng belum sesuai dengan PSAK 45, namun pihak yayasan memaklumi hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Menurut Pararon pada tahun 2018, akuntabilitas tidak menuntut terpenuhinya akuntansi dengan menggunakan teknologi dan sistem pertanggungjawaban modern. Cukup dengan pembukuan yang sederhana untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
Pengelolaan keuangan dalam pemberian hak istimewa bagi masyarakat desa adat. Pengelolaan keuangan yang dilakukan pada saat pemberian layanan gratis tidak jauh berbeda dengan layanan. Pada layanan gratis menggunakan dana dari pihak Yayasan Santayana Pasek Buleleng berdasarkan pendapatan yang telah didapat sebelumnya. Sedangkan jika layanan umum menggunakan dana uang muka yang dibayar oleh konsumen. Pencatatan pada laporan keuangan antara layanan gratis dan layanan umum dijadikan satu untuk mempermudah menghitung pendapatan krematorium. Selama krematorium Santayana Desa Adat Diste berdiri, sudah ada 2 layanan gratis yang diberikan kepada masyarakat Desa Adat Diste, yaitu yang pertama kepada Mendiang Loh Sari pada 1 November 2021 dan Mendiang Made Witane pada tanggal 23 November tahun 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan pada pemberian hak istimewa bagi masyarakat Desa Adat Diste. Berikut saya menampilkan gambar dari laporan di bulan November pada saat pemberian program hak istimewa kepada Mendiang Loh Sari dan Mendiang Made Witane. Jika dilihat dari gambar tersebut, pembelian layanan gratis kepada 2 jenazah sekaligus membuat pendapatan krematorium menjadi minus. Sehingga dalam kasus ini diadakanlah rapat ulang oleh kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan notaris untuk menyepakati perjanjian. Terciptalah kesepakatan baru bahwa masyarakat Desa Adat Diste yang ingin melaksanakan kegiatan Bekinsan di Geni maupun Ngaben diberikan gratis biaya kompor dan ambulans. Selanjutnya, untuk masyarakat kurang mampu yang ingin melaksanakan upacara Ngaben dapat mengikuti kegiatan Ngaben massal gratis dengan surat rekomendasi dari Kelian Desa Adat Diste yang diadakan oleh Yayasan Santayana Pasek Buleleng setiap setahun sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya program pemberian hak istimewa bagi masyarakat Desa Adat Diste dan Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Pemberian hak istimewa bagi masyarakat Desa Adat Diste menciptakan dampak yang sangat besar bagi warga setempat, terutama bagi kalangan ekonomi kurang mampu. Sebelum adanya program ini, biaya upacara Ngaben yang relatif mahal menjadi kendala bagi masyarakat Desa Adat Diste yang kurang mampu. Dengan memperoleh hak istimewa, masyarakat Desa Adat Diste merasa terbantu untuk memenuhi kewajiban bagi orang yang sudah meninggal. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Desa Adat Diste, tapi dirasakan juga oleh pihak Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Dengan adanya program ini, Yayasan Santayana Pasek Buleleng melalui krematorium Santayana Desa Adat Diste dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan, yaitu membantu umat manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sumber dana Yayasan Santayana Pasek Buleleng terdiri dari investor, punya semeton, dan pendapatan krematorium. Yayasan Santayana Pasek Buleleng bersama krematorium Santayana Desa Adat Diste tetap menggunakan pengelolaan pada umumnya yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu hal yang menarik dari program Yayasan Santayana Pasek Buleleng adalah pemberian hak istimewa bagi masyarakat Desa Adat Diste. Layanan gratis ini menggunakan dana dari pihak Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Pencatatan pada laporan keuangan antara layanan gratis dan layanan umum jadikan satu untuk mempermudah menghitung pendapatan krematorium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran. Bagi internal Yayasan Santayana Pasek Buleleng dan krematorium Santayana Desa Adat Diste sebagai usaha milik yayasan harus memanfaatkan kemampuan yang dimiliki khususnya perihal keuangan. Dalam pembuatan laporan sebaiknya lebih transparan walaupun derajat kepercayaan yang tinggi di Yayasan Santayana Pasek Buleleng. Transparan diharapkan dapat mempermudah proses pertanggungjawaban terutama pada laporan harian dan laporan keuangan bulanan. Bagi Desa Adat Diste diharapkan dapat lebih memperhatikan laporan keuangan yang diberikan oleh Yayasan Santayana Pasek Buleleng mengenai pembagian laba. Dengan pemeriksaan yang rinci dari Desa Adat Diste diharapkan dapat menciptakan pembagian yang adil dan jujur. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan ilmu dan informasi mengenai implementasi pengelolaan keuangan pada yayasan dengan kearifan lokal yang bergerak di bidang kebudayaan, sosial, dan kemanusiaan. Dengan melakukan penelitian mengenai implementasi pengelolaan keuangan diharapkan dapat menambah ilmu di bidang akuntansi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.